Jangan di depan. Ini duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk bermajelis kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid As-Salam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala duduk kita ini adalah duduk yang Allah ridhoi, yang diharapkan di dalamnya ilmu yang bermanfaat, yang akan membuahkan amal soleh, sehingga kelak bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Pembahasan kita dari kitab Syarah Usul Ats-Tsalatsah masih berkisar pada pembahasan Ar-Raja. Dan pertemuan yang lalu kita telah masuk dalam pembahasan dalil tentang Raja, di mana Raja, rasa harap, merupakan salah satu ibadah yang harus kita arahkan, yang harus kita fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang dibawakan oleh penulis yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi, di mana Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb-nya, dengan Sang Penciptanya, Allah yang telah menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta seluruhnya, memberikan kenikmatan kepada dirinya, kepada alam semesta seluruhnya. Allah yang senantiasa dia ibadahi selama di dunia ini, falyamal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal dengan amal saleh, dengan amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Siapapun orangnya yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang dikerjakan dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita terhenti pada penjelasan penulis, wattami'u fi rajaillahi yahdu bihi ila ta'assi binabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki ketamaan. Tamak niku napa, Pak?
Tamak niku napa? Keinginan kuat, kerakusan. Rakus terhadap apa? Terhadap harapan roja. Roja illah. Harapan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak masalah dia tamak. Dalam hal ini ketamaan yang merupakan ketamaan yang terpuji, yaitu tamak karena ingin bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki ketamakan semacam ini yahdu bihi ila ta'assi binabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ketamakan tersebut akan mengantarkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada ta'assi, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang dia ikuti, sebagai orang yang dia teladani sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah, benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Napa Pak uswah hasanah niku? Suri tauladan yang baik. Ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Bagi orang, untuk orang yang berharap bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Orang yang ingin bertemu dengan Allah, maka dia harus mencontoh nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallaha katsiran. Dan orang tersebut banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yarju fadlallahi arrada nafsahu lil wa'id. Sebaliknya orang yang tidak mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ingin berjumpa dengan Allah? Siapa di antara kita yang tidak ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagian orang sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sekarang di bulan apa? Bulan Rabiul Awal, di mana banyak sekali ya peringatan-peringatan tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, peringatan-peringatan tersebut hanya simbolis saja. Meski demikian, banyak orang yang larut dalam peringatan-peringatan tersebut. Kenapa? Karena kecintaan mereka yang agung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya kecintaan tersebut tidak diiringi dengan at-ta'assi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Sebaliknya, orang yang tidak menginginkan hal tersebut, tidak ingin mendapatkan anugerah dari Allah berupa perjumpaan dengannya, berupa perjumpaan dengan nabinya, maka orang yang semacam ini sejatinya arrada nafsahu lil wa'id. Berarti dia telah memaparkan dirinya kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, orang-orang yang tidak memiliki rasa harap bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan justru mereka ridho, senang terhadap kehidupan dunia, watma'annu biha, bahkan hatinya tumak ninah. Tumak ninah niku napa? Tenang.
ora gur seneng, bahkan tenang. Hatinya tenang, puas dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Demikian pula orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua. Ayat-ayat yang matluwah dan kauniyah. Ayat-ayat yang dibaca, yaitu Al-Quran. Dan juga ayat-ayat yang berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai dari ayat-ayat Allah, dia lalai terhadap mempelajari Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Demikian pula dia tidak pernah tadabbur, mentadaburi, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang semacam ini kata Allah, ulaika ma'wahumun nar. Orang yang semacam ini tempat kembalinya kelak adalah di neraka. Bima kanu yaksibun. Atas apa yang mereka dahulu tatkala di dunia mereka kerjakan. Tadi orang yang ngapain? Orang yang innalladzina la yarjuna liqa'ana. Orang yang tidak berharap, belas nggak pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, dia ridho dengan kehidupan dunia. Senengin nek urusan-urusan dunia. Urusan akhirat engko nomor 47. Urusan dunia nomor 1. Urusan akhirat kok dhisik. Iso ditunda. Iso dijamak takhir. Tapi kalau urusan dunia wis kudu pertama. Bahkan yang ketiga, dia hatinya merasa tentram dengan kehidupan dunia. Dan yang keempat, dia tidak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya orang yang semacam ini telah menjerumuskan diri kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang berharap kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, "Wa man raja ghairallahi mimma la yaqdiru alaihi illallah ka maghfirati dzunubihi aw shifai maridhihi faqad sarafa tilkal ibadata li ghairillah." Barang siapa yang berharap kepada selain Allah. Pertanyaannya, boleh nggak Pak, Bu, kita berharap kepada selain Allah? Boleh nggak? Angsal napa mboten? Saya berharap Bapak Ibu berkenan hadir dalam acara ini. Harapan apa harapan ini? Harapan apa undangan? Harapan yang terselip di dalam undangan. Saya berharap misalkan Pak RT berkenan memberikan sambutan kepada Karang Taruna pada perkumpulan Karang Taruna malam ini. Ini harapan. Boleh atau tidak? Boleh. Dengan catatan orang yang diharapkan tersebut dia hidup, dia hadir dan dia mampu. Hidup, hadir dan mampu. Bagaimana kalau tidak hidup? Coba jenengan, saya berharap Pak RT memberikan sambutan kepada Karang Taruna malam ini. Pak RT-nya sudah wafat. Gak hidup. Mana bisa hadir? Tidak boleh. Kemudian apa yang kedua tadi? Hidup, hadir. Kalau Pak RT-nya jauh dan kita terputus, tidak ada sambungan, tidak ada koneksi antara kita dengan Pak RT tersebut, maka ini adalah harapan yang tidak mungkin. Maka ini juga tidak boleh. Dia tidak hadir. Dia berharap seperti orang yang dia terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Kemudian dia berharap memanggil nama ibunya. Mai, tulungono aku. Maknya nggak ada di situ. Maka ini juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga tadi apa? Mampu. Ada kemampuan.
ada kemampuan. Kalau tidak mampu, tidak boleh. Kita berharap pada Pak RT untuk memberikan sambutan, ternyata Pak RT qadarullah opname, tidak mampu. Maka tiga hal ini harus ada. Tiga hal ini harus ada. Kalau kita ingin mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, tiga syarat ini harus ada. Nah, yang disebutkan di sini, orang yang berharap kepada selain Allah, mimma la yaqdiru alaihi illallah. Dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Contohnya, maghfiratiz dzunub, pengampunan dosa. Siapa Pak, Bu yang bisa mengampuni dosa? Pak Ustadz? Pak Kiai? Romo? Tidak bisa. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapakah yang mampu mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala? Contohnya pengampunan dosa. Gak mungkin kita minta kepada seorang ustadz, seorang kiai supaya bisa membersihkan kita, mensucikan kita dari dosa-dosa. Karena yang mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang dengan dicelupkan ke dalam air kemudian dientas, kemudian dosanya jadi larut dengan air. Ini keyakinan yang salah. Au syifai maridhihi, atau kesembuhan dari orang yang sakit. Orang yang sakit yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Jika aku sakit, yang menyembuhkan adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak bisa menyembuhkan. Selain Allah hanyalah perantara saja. Hanyalah sebab kesembuhan. Hanya sebab kesembuhan. Bisa jadi Allah cabut sebab tersebut dari seseorang. Dan kita menyaksikan, kita mendengar berita betapa banyak para dokter spesialis tertentu kemudian gagal dalam melakukan pengobatan tertentu. Operasi tertentu gagal. Sampai dokternya depresi. Pernah Pak, Bu mendengar berita semacam itu? Sering. Sampai depresi. Ya, sampai depresi, tidak bisa menyelamatkan nyawa si pasien tersebut. Kita harus ingat bahwasanya kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka adalah perantara atau sebab saja. Boleh jadi Allah cabut kesembuhan yang melalui mereka. Betapa banyak kita dengar berita semacam itu. Ya, spesialis wong 15 dokter spesialis kabeh ngoperasi gagal, orangnya meninggal. Ada semacam itu. Kenapa? Karena yang menyembuhkan sakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berharap kesembuhan, pengampunan dosa kepada selain Allah, kata penulis, faqad sarafa tilkal ibadata li ghairillah. Sejatinya dia telah mengarahkan ibadah yang bernama roja, rasa harap ini, kepada selain Allah. Berarti Bapak Ibu, dalam masalah harapan kita kepada selain Allah itu harus benar-benar kita filter. Ketika kita berharap sesuatu kepada manusia, pastikan syarat-syaratnya terpenuhi. Pastikan syarat-syaratnya terpenuhi. Dan juga berharap kepada manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada ujungnya. Sesuatu yang tidak ada ujungnya. Manusia kalau kita ikuti nggak akan pernah habis. Wa waqa'a fi syirkil akbar. Bahkan kata penulis, orang yang semacam ini telah terjatuh di dalam syirik akbar. Li'anna hadza tama'un fi syai'in la yamlikuhu illallahu wa sarfu ibadatir raja'i ila ghairillah. Karena yang semacam ini merupakan keinginan terhadap sesuatu yang tidak dimiliki kecuali hanya oleh Allah. Orang-orang yang ingin mensucikan dosanya, kesalahan-kesalahannya, ingin dibersihkan, disucikan, kemudian mendatangi seorang alim tertentu, seorang syekh tertentu, seorang ustadz tertentu,
seorang habib tertentu, kemudian dikasih sesuatu, atau dilakukan upacara tertentu oleh kiai atau ustadz tadi, maka ini adalah harapan palsu dan merupakan kesyirikan. Termasuk pula apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang katanya nanti akan ada juru penyelamat yang akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa mereka. Makanya mereka berbuat maksiat. Kenapa? Karena kata mereka, dosa kami sudah ditebus. Enak sekali kalau seperti itu. Dosa kami sudah ditebus. Enak sekali kalau seperti itu. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Tidak ada Bapak Ibu penebusan dosa di dalam agama Islam kecuali dilakukan oleh pelakunya sendiri. Tidak ada kita membayar dengan jumlah harta tertentu, uang tertentu kepada seseorang, kemudian orang tersebut melakukan ritual untuk menghapuskan dosa kita. Tidak ada. Termasuk juga tidak ada penggandaan uang. Ada kan kasus-kasus penggandaan uang? Ya logis saja, uang digandakan. Gimana caranya? Di fotokopi saja nggak bisa sama. Allahul musta'an. Maka orang yang semacam ini telah mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah. Kata Syekhul Islam, ar-raja'u yanbaghi an yuta'allaqa billah. Yang namanya ibadah roja, rasa harap, itu harus digantungkan hanya kepada Allah. Hati kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Wala yuta'allaqu bimakhluk, dan tidak boleh digantungkan kepada makhluk. Wala biquwwatil abdi wala amalihi. Dan ini penting. Tidak boleh pula kita menggantungkan rasa harap kepada kekuatan yang dimiliki oleh seorang hamba atau kepada amalannya. Banyak di antara manusia yang terkecoh. Dia berharap dengan amalan, dengan kekuatan jasmaninya bisa melakukan sesuatu tertentu. Gak boleh. Gak boleh. Apa faedahnya kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah kalau kita masih menyandarkan kepada kekuatan diri kita, kekuatan akal pikiran kita, luasnya ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ini namanya adalah tawakal kepada selain Allah. Dan bentuknya adalah berharap kepada dirinya sendiri. Fa inna ta'liqar raja'i bi ghairillahi isyrak. Karena menggantungkan harapan kepada selain Allah ini adalah bentuk persekutuan, bentuk kesyirikan kepada Allah. Wa in kana Allahu qad ja'ala laha asbaban was-sababu fas-sababu la yastaqillu bi nafsihi. Meskipun mungkin Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sesuatu tersebut sebagai sebab. Kita nggak boleh menggantungkan diri kepada sebab. Kenapa? La yastaqilu fas-sababu, karena yang namanya sebab itu tidak bisa independen. La yastaqillu bi nafsihi, tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya obat. Nabi SAW mengatakan al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da. Habbatus sauda adalah obat dari seluruh penyakit. Hadis Nabi nomor senes. Hadis Nabi. Kemudian kita menggantungkan kesembuhan penyakit yang sedang kita derita kepada habbatus sauda. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Memang Allah telah jadikan habbatus sauda sebagai sebab. Memang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan habbatus sauda sebagai sebab. Namun kita tidak boleh menjadikan sebab sebagai ketergantungan hati kita. Sang penyembuh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah sebab. Kita tidak boleh menggantungkan kesehatan kita dari penyakit kepada sebab tersebut. Fasababu la yastaqillu bi nafsihi bal la budda lahu min muawin wala budda ay yamna al-aridul al-muawwiqa lahu. Bahkan yang namanya sebab ini mau tidak mau pasti ada yang membantu, yang menjadi perantara.
Tidak mungkin dia bisa sembuh dengan menyembuhkan dengan sendirinya. Pasti ada yang membantunya. Dan juga la budda ayyamna'a al-aridul al-mu'awwiq lahu. Harus ada sesuatu yang bisa menghilangkan penghalangnya. Sekarang Habibus Sauda dinyatakan seperti itu oleh Nabi. Tapi mungkin ada penghalang-penghalang yang lain yang menyebabkan ketidaksembuhan. Ya, orang mengatakan Habibus Sauda ini kan tibun nabawi, pasti sembuh minum ini. Iya, dia minum Habibus Sauda. Tapi kebiasaan dia, pola hidup dia, pola makan dia tidak diatur. Ya sama saja, kok nggak sembuh-sembuh ya saya minum Habibus Sauda. Ternyata setiap malam mau tidur makan makanan-makanan yang bisa menimbulkan penyakit, ya sama saja. Hal-hal yang menghalangi harus hilang. Wa huwa la yahsulu wa yabqa illa bimasyiatillah. Maka sebab itu tidak mungkin bisa didapatkan dan tidak mungkin bisa kekal, bisa abadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja'u ghairillahi madallatun. Berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kerendahan. Kata penulis, wa man raja makhluqan au ta'allaqa bihi in sarafa qalbuhu 'anil 'ubudiyyati lillah. Barang siapa yang berharap kepada makhluk, dia menaruh harapan kepada makhluk atau menggantungkan harapan tersebut kepada makhluk tersebut. Berharap secara totalitas atau menggantungkan harapan. Artinya ada ketergantungan dalam hatinya. Maka orang yang semacam ini in sarafa qalbuhu 'anil 'ubudiyyati lillah. Hatinya telah terpalingkan dari peribadahan kepada Allah. Apa sebabnya? Karena ketergantungan hati kepada makhluk, kepada manusia, kepada sebab-sebab tertentu. Wasara 'abdan li ghairihi, bahkan jadilah dia budak bagi selainnya. Subhanallah, ya, orang yang menggantungkan harapannya kepada makhluk yang sama-sama lemah seperti dirinya, sejatinya dia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai budak makhluk yang dia gantungkan tadi. Biqadri ma qama fi qalbihi min at-ta'alluqi war raja. Sesuai dengan kadar yang ada pada hatinya berupa ketergantungan dan rasa harap tersebut. Diperbudak oleh makhluk dengan sebab ketergantungan tadi. Fadzalla li ghairillahi wa khadi'a. Sehingga dia rendah dirinya. Sehingga dirinya rendah. Dia rendahkan dirinya sendiri kepada selain Allah. Dan dia tundukkan dirinya sendiri kepada selain Allah. Dia hinakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah, ma'allaqal 'abdu raja'ahu wa tawakkulahu bi ghairillah illa khaba min tilkal jihah. Tidaklah seorang hamba dia berharap dan dia bertawakal kepada selain Allah kecuali dia telah menyungkurkan dirinya kepada selain Allah tersebut. Subhanallah. Kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah, maknanya kita merendahkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walastansara bi ghairillahi illa khudhil. Tidaklah ada orang yang mengharapkan pertolongan kepada selain Allah kecuali dia pasti terhinakan. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mengambil sebab-sebab yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Kata Allah, orang-orang kafir mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka supaya mereka mendapatkan kekuatan. Perhatikan di sini Bapak Ibu, orang-orang kafir
dan juga sebagian kaum muslimin yang mengekor mereka, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Tujuannya apa? Liyakunu lahum izza, supaya mereka orang-orang ini mendapatkan kekuatan, mendapatkan izzah, mendapatkan kekuatan. Dari mana? Dari yang mereka ibadahi. Orang datang ke patung, ngumpul ke patung, ngumpul ke pohon. Supaya apa? Supaya mendapatkan kekuatan. Patung ini bisa mendatangkan energi tertentu. Pohon ini bisa mendatangkan energi tertentu, ketenangan batin, ketenangan pikiran, kekuatan batin, kekuatan pikiran. Apa tujuannya? Tujuannya wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Tujuan mereka apa? Cari kekuatan dengan mendatangi tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Mereka kelak akan mengingkari. Siapa mereka di sini? Pohon, batu, patung, berhala yang mereka ibadahi ketika di dunia, yang mereka harapkan bisa memberikan kekuatan ketika di dunia, ini mereka nanti akan mengingkari. Ketika di akhirat mereka akan mengingkari. Wa yakununa 'alaihim diddah. Kemudian mereka akan menjadi musuh bagi para penyembahnya, menjadi musuh bagi para pemujanya. Dan subhanallah, Allah jadikan bahan bakar neraka itu dari apa, Pak Bu? Batu napa besi? Batu. Coba jenengan sekali-kali eksperimen. Jenengan ngobong wesi. Leleh napa mboten? Wesi diobong leleh. Logam dibakar leleh. Sekuat apapun besi, kalau dibakar pasti leleh. Coba jenengan bakar batu. Jenengan bakar nggak akan leleh. Kalaupun dia leleh, setahu saya tidak leleh. Dia akan memerah saja. Akan menjadi bahan bakar neraka. Kita melihat patung-patung yang terbuat dari batu, berhala-berhala yang dari batu, semuanya nanti akan menjadi api neraka. Menjadi bahan bakar neraka. Dibakar sama penyembahnya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan penyembahnya dibakar jadi satu dengan berhala-berhala tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kata penulis, "Wa man 'allaqa raja'ahu bil bashari khudhila." Orang yang menggantungkan harapannya kepada bashar. Bashar itu manusia, menungso. Khudhila, dia akan terhinakan. Kita mungkin butuh kerjaan, butuh pemasukan untuk kehidupan sehari-hari. Terkadang kita ngemis-ngemis kepada seseorang supaya dikasih kerjaan, supaya dikasih ini, itu, dan seterusnya. Menghinakan diri kepada manusia, maka dia akan terhina. Dia berharap kepada manusia, maka dia akan terhina. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa kullu man khafa syai'an ghairallahi sullita alaihi. Segala sesuatu yang takut kepada sesuatu lainnya selain Allah, maka dia pasti hina. Dan sering kita sampaikan, orang yang penakut adalah orang yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berani adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man ahabba ma'allahi ghairahu 'udziba bihi. Seperti halnya orang yang mencintai bersama Allah selainnya, dia akan diazab dengan sesuatu tersebut. Orang itu kalau gandrung, Pak Bu, mati gandrung napa mboten? Jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta kepada perkara-perkara duniawi, tersiksa napa mboten? Tersiksa napa mboten? Sing nate bujang. Tersiksa. Orang yang jatuh cinta itu tersiksa. Turu kelingan, ora iso turu. Basan merem, ngimpi, akhirnya kaget tangi.
arep madang dhewe penake ya karo dikancani. Orang yang jatuh cinta kepada sesuatu udziba bihi, dia akan merasakan azab, terazab dengan sesuatu tersebut. Orang yang pengen punya sesuatu misalkan, akhirnya apa? Tersiksa sendiri. Cah nom-nom sing pengen banget duwe motor A, sambenono wong liwat nganggo motor A, rasane pengen banget. Nek bapak-bapak pengenin apa? Duka nggih, kula dereng sampai usianya. Mungkin nanti kalau saya sudah sampai pada usia bapak-bapak, saya akan merasakannya. Akan terazab. Ya, terazab. Maksudnya terazab itu apa? Tersiksa. Yang merasakan beratnya menahan keinginan tersebut. Wa man raja ma'allahi ghairahu khudhila min jihatihi. Orang yang berharap bersama Allah, dia berharap kepada selainnya, maka dia akan terhinakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kepada Allah, namun dia juga berharap kepada selain Allah. Akhirnya apa? Dia terhinakan dengan harapan-harapan semu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi umurun tajribatuha takfi an adillatiha. Ini adalah perkara-perkara yang bukti nyatanya sudah cukup dan tidak perlu disebutkan dalilnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Artinya apa? Waqi, kondisi yang ada membuktikan hal tersebut. Seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang ngebut pengen sesuatu, dia akan tersiksa batinnya karena keinginan tersebut. Wallahu taala a'lam. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita cukupkan terlebih dahulu karena ini paragrafnya cukup panjang. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.